The Real Revenge 2. Ken tersenyum tipis saat melihat Tuan Anderson menangis histeris saat melihat istri dan anak perempuannya diseret dengan kaki yang terpenggal dengan darah yang menceret kemana-mana, bahkan mereka sudah tak sadarkan diri. Kejam kalian kejam, teriak Tuan Anderson dengan amarah yang membuncah. Dia menghancurkan semua barang di dalam ruangan itu. Ken dan Gamma menatap sinis ke arah pria yang kini sedang menggila itu. Kejam? Itu tidak seberapa dengan kematian mama kami Anderson. Kamu membunuhnya. Kau mengkhianatinya sejak awal, teriak Ken. Ah sial, semua gara-gara wanita sialan itu. Kenapa kalian harus dilahirkan? Kenapa kalian harus mengacaukan kehidupanku? Teriak Anderson. Ken mengeraskan rahangnya, dia dan Luna hanya mengharapkan satu permintaan maaf yang tulus dari pria itu. Namun, tak ada satu kata maaf yang tulus keluar dari mulutnya bahkan di saat Giselle dan Laura dihukum. Bawa benda itu ke dalam, ikat dia, ucap Ken pada bawahannya yang mengawasi Anderson di dalam bangunan itu. Apa yang mau kau lakukan bajingan, anak durhaka, teriak Anderson yang kini sudah diikat oleh anak buah Ken di dalam ruangan itu. Lepaskan aku dari sini, teriak Anderson meronta-ronta saat mengikat tangan dan kakinya. Kau akan merasakan apa yang kami rasakan saat pedofil itu memberikan minuman ini pada kami, ucap Ken. Seorang pengawal masuk dengan membawa sebuah mangkuk berisi minuman berwarna hitam pekat. Dari warnanya tampak minuman itu adalah racun. Bahkan aromanya sangat menyengat sampai-sampai pengawal yang menjaga Tuan Anderson memakai penutup hidung agar tidak menghirup aroma racun itu. Apa itu, Ken? Tanya Alex. Racun Hemlock atau yang sering disebut conium. Racun ini dicampur dengan polonium yang punya bau yang sangat menyengat. Kubawa dari Eropa, jelas Ken. Hancock, kau gila Ken, ucap Alex terkejut saat Ken menggunakan Hancock yang sangat mematikan untuk diberikan pada pria itu. Apa itu? Apa yang mau kau lakukan padaku, ha? Teriak Anderson ketakutan saat anak buah Ken membawa benda itu ke dalam ruangan. Biarkan dia meminumnya, ucap Ken. Pengawal itu menarik kepala Anderson dengan kasar dan mendongakkan kepalanya ke atas menghadap langit-langit ruangan itu. Glek, glek, glek. Anderson dipaksa meminum racun yang sangat mematikan itu. Uhuk, kau kejam Ken, kau jahat, teriak Anderson marah. Bahkan di saat seperti ini pun kau tidak mengakui kesalahanmu, teriak Luna yang sedari tadi menonton mereka melalui kamera itu. Ah, nasib sial apa ini sampai aku harus punya seorang ayah seperti dirimu. Kejam sekali kau, bahkan tidak memihak kami. Sampai detik ini kau tidak menganggap kami anakmu, teriak Luna menangis terseduh-seduh. Dia benar-benar sedih saat melihat Anderson bahkan tidak menganggap mereka sebagai keluarga. Cuy, lebih baik aku mati daripada harus memiliki anak seperti monster. Cih, anak dari jalan sialan itu membuat hidupku dan keluargaku tersiksa, ucap Anderson. Ken dan Luna terdiam, mereka benar-benar sedih dengan ucapan Anderson. Luka di hati mereka semakin dalam menembus relung hati terdalam mereka. Lepaskan ikatannya, biarkan dia merasakan siksaan itu, ucap Ken yang langsung dituruti oleh anak buahnya. Perlahan Anderson mulai melemah, dia tak bisa bergerak, tubuhnya mulai mati rasa namun kesadarannya masih ada. Apa yang kau berikan padaku? Uhuk. Anderson mulai merasakan efek racun itu. Bruk, dia terjatuh ke lantai, sendi-sendinya melemah, matanya membulat. Urat-uratnya tampak menegang, wajahnya memerah menahan rasa sakit di tubuhnya. Racun Hancock atau polonium bekerja menyerang sistem tubuh secara perlahan-lahan, membuat ia mengkonsumsinya merasakan kematian yang sangat menyiksa. Ingat ini Tuan Anderson, kuharap kau akan terlahir kembali dalam keluarga yang kacau dan mengalami hal yang sama seperti yang kami alami. Kuharap hidupmu menderita, ucap Ken. Dan satu lagi, kuucapkan terima kasih karena telah menyumbangkan benihmu agar aku dan adikku bisa lahir ke dunia ini dan menemukan keluarga yang benar-benar mengasihi kami, ucap Ken dengan mata berkaca-kaca. Dia menangis sedih dengan kenyataan bahwa ayah mereka sama sekali tidak menganggap mereka anak. Uhuk, maafkan aku, ucap Anderson sebelum dia benar-benar lumpuh dan tak bisa bicara. Tubuhnya kaku, dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Racun bekerja dengan sangat cepat menyerang sistem tubuhnya. Dia tak lagi bergerak, namun matanya masih bergerak dan kesadarannya masih ada. Dia menatap ke layar LED di mana Luna menangis sambil memeluk Andin dan Anna dan Mika dan Ken juga menangis. Aku patut dihukum, batin Tuan Anderson sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya di depan mereka semua. Ini pembalasan yang setimpal bagi orang yang telah menghancurkan kehidupan kita, ucap Bima. Bahkan sampai akhir dia tidak meminta maaf dengan tulus, sampai akhir dia bertahan dengan pendiriannya, ucap Mark. Urus jenazahnya, berikan pemakaman yang layak baginya. Bagaimanapun dia masih orang tua kandung Luna dan Ken,
Ucap Gama, mereka semua hening sejenak. Rose mengusap punggung Ken yang tampak sangat terpuruk. Dia menggenggam tangan pria itu agar bisa menguatkan dirinya. Ken menatap Rose dengan mata berkaca-kaca. Dia memeluk kekasihnya itu dengan erat, menumpahkan segala kesesakan dalam hatinya. Tenang Ken, ucap Rose sambil mengusap punggung pria itu. Mark, Bima, Alex, dan Gama menatap tawanan yang lain. Mereka semua sudah bergetar ketakutan melihat cara mereka menghukum Tuan Anderson, Giselle, dan Laura. Bukan hanya hukuman biasa, namun langsung memusnahkan mereka dari muka bumi ini. Pak Subroto hanya diam, menatap mereka dengan wajah pucat ketakutan, begitu juga dengan Hari yang duduk meringkuk di sudut sel itu. Meli sendiri diam, tak berani bicara. Keluarga Rose juga sama, mereka tak bisa berkutik dengan apa yang mereka lihat. Tadi sungguh mengerikan dan itu adalah hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka masing-masing. Krak, krak, saatnya membereskan para tikus. Ucap Alex maju ke depan sambil merenggangkan tubuhnya. Bima dan Mark ikut berdiri di depan sel itu. Dengan senyuman menyeringai, membuat para tahanan bergetar ketakutan melihat mereka di sana. Sedangkan Gama, Ken, dan Rose menenangkan diri mereka. Gama pergi keluar untuk menelpon sang istri yang tampak menangis akibat kejadian tadi. Dia benar-benar khawatir dengan kondisi istrinya. Gama menghubungi istrinya via video call. "Halo sayang," ucap Gama saat di luar ruangan itu. Dia kini duduk dalam ruangan pribadi di dalam gedung itu. "Halo, apa sudah selesai?" ucap Luna dengan suara lirih. Tampak dia habis menangis sebab Luna dibawa Andin untuk menenangkan diri tadi. "Belum, biarlah mereka yang menangani orang-orang itu. Kamu baik-baik saja? Apa kau menangis? Bagaimana kondisimu?" "Aku benar-benar khawatir. Apa aku harus ke sana?" tanya Gama. Tampak pria itu benar-benar khawatir dengan kondisi istrinya yang sedang hamil besar itu. "Aku baik sayang. Hanya saja yang kusesali dia bahkan tidak mengucapkan satu kata maaf yang tulus dan benar. Bahkan di ujung hidupnya," lirih Luna sambil meneteskan air matanya. Sayang, jangan menangis lagi. Sudah, jangan menangis lagi ya. Sekarang kamu tenangkan pikiranmu. Sebentar lagi aku akan pulang. Tenang ya," ucap Gama. Cepat pulang," ucap Luna yang dianggukkan oleh suaminya. Sementara mereka berbicara di sana, dalam ruangan penyekapan tampak Mark, Alex, dan Bima mulai menggila. Bawa ketiga pria bajingan itu ke depan ini, ikat mereka. Titah Mark.